Selamat pagi, sahabat BKDA. Selamat datang di Digital Corner. Kali ini kita juga sudah kedatangan sahabat kami ini, Kang Slamet, yang memang sudah pakarnya di dalam bidang khususnya di banking digital ya. Kemarin kita sudah membicarakan tentang finance service dan khususnya tren-tren yang sebelumnya sudah kita bicarakan. Ada tren tentang literasi, tren tentang biometrik ya, terus tren juga tentang open banking dan digital only, termasuk juga voice teknologi ya. Nah, sekarang sahabat BKDA kita akan berbincang-bincang. Yang terakhir adalah ada dua tren yang akan kita bicarakan. Yang pertama tentang autonomous ya, finance, dan yang kedua adalah tentang regtech-nya atau regulation dari teknologi itu sendiri ya. Nah, itu hal yang sangat menarik juga yang kita bicarakan. Nah, Kang Slamet, langsung saja silakan bisa bercerita tentang kedua hal ini dan keterkaitannya seperti apa sih? Ya. Selamat pagi, sahabat BKDA. Ya. Kita akan bicarakan dua tren yang terakhir dari 7 tren yang sudah pernah kita bicarakan ya. Linknya nanti bisa dilihat di sini. Betul. Linknya di sini nih. Yang belum ataupun yang pengen lihat tren-tren yang lain silahkan lihat video-video sebelumnya. Oke, sekarang kita akan bicara mengenai dua hal tren yang nanti akan terjadi di financial service industry trend ya, terkait dengan autonomous finance dan regtech. Nah, apa itu? Nah, jadi yang pertama kita bicara mengenai autonomous, Kang Wawan. Jadi autonomous itu kita coba lihat trennya seperti kendaraan, ya, contoh kendaraan. Kendaraan itu sekarang sudah, ya mungkin Kang Wawan juga sudah aware ya, ada kendaraan yang sifatnya otonom. Yang diproduksi salah satu oleh Tesla ya. Ya, salah satu Tesla lah kalau kita sebut merek gitu kan. Nah, kendaraan otonom itu apa? Jadi pada prinsipnya adalah bahwa kendaraan otonom itu diinginkan oleh mereka yang ingin berkendara, tapi tanpa mengendarai. Berkendara tanpa mengendarai, dan tiba di tempat atau di tujuan yang dia inginkan. Betul. Kan begitu. Jadi dia sudah otonom, bergerak sendiri lah begitu. Berarti nggak usah mikirin lagi kopling, gas, nggak usah setir gitu ya. Betul. Nggak usah ngejak rem, pedal atau gas atau megang setir. Padahal gitu kan. Mobil sepeda dong kan, selamat pedal rem. Ya, itu akan langsung sampai di sana. Nah, di dalam financial service industry juga trennya akan ke sana. Ya, kalau kita lihat bagaimana kalau kita lihat tadi bagaimana sih penerapan mobil otonom? Dia menggunakan yang namanya AI ya, artificial intelligence ataupun machine learning. Jadi dia belajar sehingga si mobil itu bisa bergerak sendiri dan tahu kapan harus berhenti, kapan harus maju, kapan harus belok, kapan harus menghindari kendaraan yang lain. Itu kan dia learning dari sana. Dalam financial service industry juga nanti trennya akan ke sana. Kenapa? Karena banyak juga dari kita berharap bahwa kita berbank atau menggunakan fasilitas dari financial service, ya, pengen sampai ke tujuan, tapi pengennya juga nggak melakukan apa-apa gitu. Nggak terlalu sekarang misalkan harus antrian panjang, harus ngisi-ngisi formulir banyak, lika-likunya banyak banget. Betul. Kalau perlu sampai ke tujuan tanpa mikir kan begitu. Sehingga itulah yang menjadi tren. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, itu bisa terjadi dengan bantuan tadi, sama dengan bantuan AI ataupun machine learning tadi. Ya, contoh sederhana misalkan pada saat kita belanja, kita menginginkan suatu barang, ya kita sih berharapnya pada saat transaksi itu debit rekening itu sudah biasa begitu kan. Betul, ya. Nah, bagaimana caranya kalau misalkan saya belanja, tetapi sudah otomatis langsung dihitungkan oleh si banknya atau si financial service tadi, sehingga otomatis dia bisa belanja, tetapi menggunakan pembiayaan
atau menggunakan kredit. Jadi pada saat itu sistem langsung melihat behavior orang ini, kemudian perilakunya bagaimana, dalam mengelola keuangan seperti apa, sehingga dalam quote unquote bank melihat bahwa orang ini aman untuk diberikan pembiayaan. Sehingga tinggal pilih barang, sudah prosesnya pembayaran dilakukan oleh bank, kan begitu. Nah, itu juga suatu yang otonomus. Nah, ada juga yang kita berharap bahwa kalau kita menabung dari pola tabungan kita, mungkin kita nggak ngerti bahwa tabungan ini akan berjalan berapa lama, ya, untuk mencapai nilai tertentu. Betul. Kan kadang-kadang kita ya udah nabung aja lah begitu. Nah, sebetulnya sistem itu bisa membantu dia bahwa usia sekian, kemudian pola pengeluarannya seperti ini, seharusnya dia bisa saving sekian rupiah. Ya kan? Itu mungkin yang disebut dengan financial advisor itu seperti ya, financial advisor. Tapi atau financial planning. Kerjanya oleh AI tadi. AI begitu. Jadi pada saat katalah seperti pernah kita bicarakan bahwa jika kita punya penghasilan 10 juta, kemudian usia kita 25 tahun, dengan harapan bahwa umur 35 tahun kita punya rumah sendiri. Otomatis kan sebenarnya sistem sudah bisa langsung menghitungkan. Betul. Bahwa paling tidak Anda harus menabung sekian rupiah setiap bulan. Sehingga sistem itu langsung otomatis. Begitu gaji masuk, sistem langsung membagi-bagi tuh. Dia langsung mengasih advice. Ini untuk bayar listrik segini, untuk bayar cicilan rumah sekian, untuk menabung sekian, untuk transportasi sekian. Itu kita seolah-olah punya financial assistant ya. Iya. Enak banget dong. Enak banget. Nah, itu akan menjadi satu tren. Kenapa tadi balik lagi kan? Kalau kita lihat prinsipnya bahwa orang ingin berkendara tapi tidak ingin mengendarai begitu. Iya kan? Ini sama nih, kita berbank tapi kita tidak ingin dipusingkan dengan aspek-aspek bagaimana mengelola uang yang benar. Nah, itu dengan autonomous finance itu akan sangat membantu, dan saya yakin trennya akan ke sana. Semua bank akan bergerak ke sana. Ya. Kalau kita tidak bergerak ke sana, saya yakin bank itu pasti akan ketinggalan. Ya, karena akhirnya menjadi kalau kita pakai mobile banking bank yang tidak memiliki artificial intelligence tadi, itu udah jadi old, udah jadi teknologi lama gitu kan, sudah tidak eksis lagi harusnya kan begitu. Jadi kira-kira akan seperti itu. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Pasti di samping dia memiliki artificial intelligence ataupun machine learning, juga harus ditunjang dengan fitur, ya kan? Jadi kalau misalkan fitur dari digital bankingnya sendiri limited, ya gimana kita mau memberikan advice, ya kan? Nah, fitur-fitur ini terkait dengan ketentuan regulasi kalau di bank. Terhubung dengan regtech tadi. Karena kalau kita lihat salah satu yang menjadi tren perubahan dalam financial service industry adalah regtech tadi atau regulatory teknologi. Kenapa itu akan berpengaruh? Karena tadi ada kebutuhan dari nasabah atau users yang harus dipenuhi atau direspon oleh bank atau financial service, dan respon tadi mau tidak mau akan berpengaruh terhadap regulasi yang ada, regulasi yang ada. Nah, tentu kita bisa melihat ya contoh seperti pada saat awal-awal ojek online lah, ya kan? Kan belum ada regulasi yang mengatur tuh, belum ada undang-undangnya. Yang ada ribut itu semua gitu kan? Yang ada berantem nih antara status quo dengan digital teknologi ataupun new wave gitu kan? Dia berantem. Tapi pada akhirnya karena transportasi online ini memudahkan dan menguntungkan pada saat itu langsung di-accept kan begitu. Nah, artinya apa? Begitu ini di-accept oleh sebagian banyak orang, kalau sampai aplikasi ini terhenti, sekarang yang ribut konsumennya kan begitu. yang ribut konsumennya. Yang lebih menguntungkan dari customernya, masyarakatnya. Nah, ini kan dua sisi nih. Apakah yang mau komplain yang lain atau masyarakat yang bakal komplain gitu kan? Sehingga regulasinya menyesuaikan. Nah, di dalam financial industry juga kelihatannya kan seperti itu. Jadi
mau tidak mau pasti akan ada perubahan atau adjustment atau penyesuaian dari sisi regulasi. Betul. Ya, alhamdulillah nih sekarang kalau kita lihat dari sisi Bank Indonesia maupun OJK sendiri, mereka tetap gencar ya mensosialisasikan perubahan dari regulasi-regulasi. Yang tujuannya apa? Untuk mempercepat perkembangan dari financial service industry ini sendiri gitu kan. Ya kalau kita lihat ini terakhir kemarin OJK meluncurkan juga tuh POJK yang 13 yang tahun 2021 itu salah satunya adalah untuk menunjang di mana yang tadinya permohonan izin itu bisa lama sekarang bisa lebih dipangkas tuh waktunya gitu kan. Nah, bahkan ada yang fast track sifatnya gitu. Itu salah satu bukti bahwa regulator itu mendukung untuk pengembangan ke arah digital. BI juga begitu. Contoh di sistem pembayaran. Nanti ada BI Fast lah gitu ya. Itu nanti lebih fast lagi, lebih kencang lagi gitu kan ceritanya ke sana. Nah, itu mengapa kalau kita lihat antara autonomous tadi, pengembangan fitur pasti akan sejalan dengan regulasinya. Ya, nanti bisa terjadi tuh fitur udah dikembangkan dulu ya, baru regulasi. Nah, sekarang tuh alhamdulillahnya regulasi sudah menyesuaikan. Jadi tidak perlu terlalu spesifik ya, bahwa saya yakin pengembangan produk itu akan diikuti oleh regulasinya karena regulasinya memungkinkan kita untuk pilot dulu. Betul. Ya, yang tadinya tuh ya harus ada izin dulu baru bisa launching, sekarang bisa jalan dulu baru ada izinnya gitu. Itu yang saya rasa menjadi salah satu aspek yang menjadi suatu tren ke depan financial service industry ini akan mengarah kemana digital digital bankingnya akan begitu seperti itu. Ya itu juga mungkin menjadi selaras dengan blueprintnya dari regulator ya untuk arsitektur digital sampai tahun 2025 kalau nggak salah. Iya. Baik sahabat BKDA, itu tren yang terakhir, dua tren yang terakhir yang kita diskusikan hari ini yaitu tentang autonomous dan regtech atau regulation dari teknologi itu sendiri. Dan kita alhamdulillah berarti sudah lengkap membicarakan tentang 7 tren ya di financial service industry. Kalau saya ulang lagi nih, yang pertama adalah tentang financial literacy ya, yang kedua tentang biometric security systemnya, yang ketiga tentang autonomous finance, yang keempat open banking dan digital only bank, voice technology, dan yang terakhir tentang regtech atau dari sisi regulasi dari teknologi itu sendiri. Itu sahabat BKDA, terima kasih sudah menyaksikan secara runtut, secara lengkap dari 7 tren ini. Mudah-mudahan kita akan berbicara lagi hal yang lain yang lagi tren ya saat ini atau ke depan tentang di digital corner bersama tentu saja bersama Kang Slamet nih, pakar ahli praktisi perbankan khusus di bidang digital. Terima kasih Kang Slamet. Terima kasih lagi atas kesediaannya untuk berbagi ilmu nih Kang Slamet ya. Terima kasih, senang sekali bisa berbagi ya. Baik, terima kasih sahabat BKDA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.